Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Saya absen dulu, Pak Nuraji mengabsen. Ahmad Fajar Sodik, Ahmad Hidayatullah, Ansa Fika, Bilkis, Dwi Saktian, Evi Dewi, Eno, Muhammad Noval, Surya Abdillah. Hadir semua? Terima kasih hadir semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang getaran. Sebelum kita mulai, silakan bersuara dan dipegang tenggorokannya. Gimana? Tentunya bergetar. Silakan Bilkis maju ke depan. Silakan berjalan dari selatan ke utara dan utara ke selatan dan kembali ke tempat. Silakan. Jadi Bilkis tadi bergerak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, kemudian Pak Nuraji juga ini ada beban, saya talikan di benang, terus saya tarik ke kanan, setelah itu saya lepas. Maka beban ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Bilkis tadi juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, dari dua kejadian, silakan dipertanyakan seandainya kalian tidak jelas. Monggo Leni. Mengapa beban yang dibandulkan semakin lama semakin menciut? Kenapa? Kok bisa? Terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan anak yang berjalan tadi sama ayunan beban tersebut? Terima kasih. Silakan. Berapa masa pada bantulan? Tujuan pembelajaran pada saat ini ada 5. Yang satu, menjelaskan pengertian getaran. Apa Leni? Nomor 1 tadi? Menjelaskan pengertian getaran. Dulang. Menjelaskan pengertian getaran. Nomor 2, menyebutkan faktor-faktor yang menentukan frekuensi dan periode. Puspa? Menyebutkan faktor-faktor yang menentukan frekuensi dan periode. 3, menjelaskan hubungan antara frekuensi dengan periode. Eno? Menjelaskan hubungan antara frekuensi dengan periode. 4, menjelaskan perbedaan frekuensi dengan periode. Dayak? Menjelaskan perbedaan frekuensi dengan periode. 5, menghitung frekuensi getaran dengan periode getaran. Novel? Menghitung frekuensi getaran dengan periode getaran. Periode getaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5. Kalian silakan nanti merangkai seperti Pak Nuraji merangkai. Silakan ini diambil. Silakan diambil semua. Nanti merangkai seperti saya. Jadi silakan diambil. Namun kalau sudah ini diletakkan di sini, dirangkai. Ya, dirangkai seperti ini semuanya.
cara mengayunkan silakan lihat ke depan. Jadi kalau sudah semua dirangkai, ayunannya sudah silakan. Stopwatchnya pakai HP, silakan HP-nya di terus silakan diayunkan, ditarik ke samping, silakan ditarik ke samping semuanya dengan HP mulai 0, dimulai sendiri 1, 2, 3, 5 kali dimatikan. Silakan semuanya. Lakukan selama 4 kali seperti di tabel. Silakan ditulis datanya di tabel. Sampai 4 kali. Karena sudah selesai semua, data sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Aturannya sekarang kelompok A1, A2 pindah ke kelompok B sama kelompok C. Yang kelompok B, B1, B2 pindah ke kelompok A dan pindah ke kelompok C. Yang C, C1 dan C2 pindah ke kelompok B, kelompok A. Begitu juga dengan kelompok C, D, E. Yang C1, C2 pindah, yang D1, D2 pindah ke E1, pindah ke E dan pindah ke F dan seterusnya. Silakan kalian pindah. Silakan berpindah. Kalian yang ditamoni 2 anak dan tuan rumah yang masih tinggal 2 anak, silakan menerangkan kedua tamu dari 2 anak yang tinggal. Gantian monggo, salah satu monggo, yang penting kalian menerangkan. Silakan. Kegiatan saya bebannya sama, panjang talinya sama, amplitudenya berbeda. Tabel 1, amplitudo 6 cm, panjang tali 15 cm, massa beban 100 gram, jumlah getaran 5, waktu 4,5, frekuensi 1,25, periode 0,8. Nomor 2, amplitudo 6 cm, panjang tali 15 cm, massa beban 100 gram, jumlah getaran 5, waktu 4,5, frekuensi 1,25, periode 0,8. Nomor 3, amplitudo 8 cm, panjang tali 15 cm, massa beban 100 gram, jumlah getaran 5, waktu 4,5, frekuensi 1,25, periode 0,8. 4, amplitudo 8 cm, panjang tali 15 cm, massa beban 100 gram, jumlah getaran 5, waktu 4,5, frekuensi 1,25, periode 0,8. Untuk amplitudo 6 cm, A. Benda melakukan 5 getaran memerlukan waktu 4 sekon. Jika satu getaran memerlukan waktu 0,8 sekon. B.
Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran disebut periode. Kalau begitu periode getaran 0,8 sekon. C. Benda melakukan 5 getaran memerlukan waktu 4 sekon. 1 sekon menempuh 2/4 getaran. D. Banyaknya getaran tiap 1 sekon disebut frekuensi. Kalau begitu frekuensi getaran 1,25 Hz. Untuk amplitudo 8 cm. E. Benda melakukan 5 getaran memerlukan waktu 4 sekon. Jika satu gerakan memerlukan waktu 0,8 sekon. F. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran disebut periode. Kalau begitu periode getaran 0,8 sekon. G. Benda melakukan 5 getaran memerlukan waktu 4 sekon. 1 sekon menempuh 2/4 getaran. A. Banyaknya gerakan tiap 1 sekon disebut frekuensi. Kegiatan yang saya lakukan bebannya sama, amplitudonya sama, panjang talinya berbeda. Tabel 1. Amplitudo 15 cm, panjang tali 60 cm, massa beban 200 gram, jumlah ayunan 5, waktu 8 detik, frekuensi 0,625, periode 1,66. Tabel 2. 15 cm, panjang tali 60 cm, massa beban 200 gram, jumlah ayunan 5, waktu 8 detik, frekuensi 0,625, periode 1,6. Tabel 3. Amplitudo 15 cm, panjang tali 80 cm, massa beban 200 gram, jumlah ayunan 5, waktu 9 detik, frekuensi 0,55, periode 1,8. Tabel 4. Amplitudo 15 cm, panjang tali 80 cm, massa beban 200 gram, jumlah ayunan 5, waktu 9 detik, frekuensi 0,55, periode 1,8. Jadi kesimpulannya, getaran adalah gerak yang terjadi secara baik-baik di sekitar keseimbangan. Panjang tali dapat mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Terima kasih. Kegiatan yang kami lakukan, amplitudonya sama, panjang talinya sama, massa bebannya berbeda. Tabel nomor 1. Amplitudo 10 cm, panjang tali 40 cm, massa beban 100 gram, jumlah ayunan 5, waktu 6 detik, frekuensi 0,83, periode 1,2. Tabel nomor 2. Amplitudo 10 cm, panjang tali 40 cm, massa beban 100 gram, jumlah ayunan 5, waktu 6 detik, frekuensi 0,83, periode 1,2. Tabel nomor 3. Amplitudo 10 cm, panjang tali 40 cm, massa beban 300 gram, jumlah ayunan 5, waktu 6 detik, frekuensi 0,83, periode 1,2. Tabel nomor 4. Amplitudo 10 cm, panjang tali 40 cm, massa beban 300 gram, jumlah ayunan 5, waktu 6 detik, frekuensi 0,83, periode 1,2. Jadi kesimpulannya, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Massa beban tidak dapat mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Terima kasih. Berhubung sudah selesai menjelaskan semuanya, maka silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dan nanti menjelaskan ke temannya yang berada di kelompok tersebut. Silakan. Kegiatan kelompok B, beban berbeda dan panjang dan amplitudo sama. Kesimpulan, getaran adalah gerak bolak-balik. Massa beban tidak dapat mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok A, massanya sama, panjang talinya sama, amplitudonya berbeda dan ternyata periode dan frekuensinya sama.
Jadi kesimpulannya getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan amplitudo, tidak dapat mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Anak-anak, untuk kegiatan 4 itu kesimpulan dari kegiatan 1, 2, 3. Silakan nanti kalian diskusikan untuk membahas kegiatan 4. Silakan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan 1, 2, dan 3. 1. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik keseimbangan. 2. Faktor yang mempengaruhi periode getaran, jumlah getaran dan panjang tali bandul. 3. Faktor yang mempengaruhi frekuensi getaran, yaitu jumlah getaran dan panjang tali bandul. 4. Faktor yang tidak mempengaruhi periode getaran, massa beban dan amplitudo. 5. Faktor yang tidak mempengaruhi frekuensi getaran, massa beban dan amplitudo. 6. Hubungan antara periode getaran dengan frekuensi getaran. Frekuensi sama dengan jumlah getaran bagi waktu, atau periode sama dengan waktu bagi jumlah getaran. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Sekarang ada yang maju ke depan, kelompok R memaparkan ke depan. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk memaparkan hasil kesimpulan terakhir. Kelompok F akan memaparkan kegiatan hari ini. Kesimpulan 1. Getaran adalah gerak bolak-balik yang memiliki HKK keseimbangan. 2. Faktor yang mempengaruhi periode getaran, panjang tali. 3. Faktor yang mempengaruhi frekuensi getaran, panjang tali. 4. Faktor yang tidak mempengaruhi periode getaran, amplitudo, massa beban. 5. Faktor yang tidak mempengaruhi frekuensi getaran, amplitudo, massa beban. 6. Hubungan antara periode getaran dengan frekuensi getaran. Frekuensi sama dengan jumlah getaran waktu atau periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Frekuensi sama dengan 1 periode. Periode sama dengan 1 frekuensi. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Semakin panjang tali, bagaimana dengan frekuensinya? Terima kasih. 3. Semakin pendek tali, periodenya akan semakin kecil. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang getaran. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini yang dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik keseimbangan. Yang kedua, periode dan frekuensi tidak tergantung pada massa benda dan amplitudo, tetapi bergantung pada panjang tali. Kemudian hubungan antara periode dengan frekuensi, bahwa frekuensi sama dengan 1 per periode, atau periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu, kemudian periode adalah waktu dibagi jumlah getaran. Demikian pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Anak LKPD-nya dikumpulkan di depan, 1 anak per kelompok, dan yang lainnya itu mengembalikan alat-alatnya seperti semula. Silakan.